Vinod, kau mau pergi, nak? Ibu, aku ingin menjemput Manju di tempat ibunya. Kenapa? Biarkan dia di sana beberapa hari. Kakak Rasika pasti senang dan Manju juga akan merasa lebih baik. Ibu, sebenarnya aku ingin mengajak Manju menonton bioskop. Wah, kakak, hanya berdua. Kakak, kami juga ikut ya. Suatu saat pasti akan kuajak kalian ya, tapi tidak hari ini, karena aku hanya beli 2 tiket saja. Sudah direncanakan. Kau sudah mengatur semuanya dan kami tidak diberitahu. Iya, bahkan Manju tidak tahu tentang hal ini. Ini kejutan untuknya. Kakak, jangan kecewakan dia. Kakak harus segera menjemputnya. Puni akan makan siang denganku. Benar kan, Puni? Kakak, aku ingin dibacakan cerita. Iya, tentu sayang. Ayo, pergilah bersama Archana ya. Dan dengar, bawalah menantuku ke hotel yang bagus pulang kalian nonton. Iya, Iya, benar, tenang Kak. Bu. Baiklah. Dah, Puni. Dah, Dah. Kakak. Selamat ya, Ajit. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih. Iya, baiklah. Terima kasih. Ke sana. Uh-huh. Kita lihat-lihat dulu. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Nanti Terima aku kasih ya. kemari lagi ya. Aku pulang dulu. Selamat ya. Ini bagus. Sudah lama kita tidak bertemu. Untung saja aku datang ke sini. Selamat ulang tahun, Ajit. Permisi sebentar. Baik. Iya, tentu saja. Aku akan datang. Kau sudah siap? Ibu, Ayo, Ajit masih marah pada aku. sudah ikut saja. Ayo, Tapi Bu, ayolah. Aku senang sekali kalian datang. Ajit. Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Kenapa melihat ibu begitu? Dia datang sendiri. Kenapa kau keras kepala? Sudah, lupakan apa yang terjadi. Ayo, bicaralah dengannya, Ajit. Dia ini kan kakakmu. Pertengkaran antara kakak dan adik itu hal yang biasa. Ayo cepat. Ajit, aku punya hadiah untukmu. Ini jam tangan, desain terbaru. Kau pasti akan menyukainya. Ini ambillah. Ambil. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Ajit. Selamat ulang tahun. Ibuku tadi menelpon. Sepertinya dia sedang tidak sehat. Kalau begitu, kau harus ke sana. Dia mungkin membutuhkanmu. Tidak ada yang membantu merapikan rumahnya, kan? Bagaimana bisa Manju melakukan ini padaku? Dia bahkan tidak mengundangku ke pesta ini. Kenapa dia berbohong kepada ibu? Maaf. Kakak, apa kau tidak mau menyuapi kue ini untuk hari ulang tahunku? Dan gagalnya pernikahan Archana. Ini? Terima kasih. Vinod. Oh, Vinod. Ibu senang kau datang. Kami tadinya ingin mengundangmu, tapi masalahnya...
Jadi kau merasa senang pernikahan Archana gagal? Tidak, Vinod. Kau hanya salah paham. Lalu apa yang benar? Katakan padaku. Cepat katakan, apa maksud kata-kata dari adikmu tadi? Katakan sekarang juga. Aku selalu bertanya-tanya, siapa musuh dari Archana adikku? Apa kesalahan telah dilakukannya pada orang itu? Tapi sekarang aku menyadari, siapa orang yang sangat membencinya. Kau salah paham. Sebenarnya masalahnya... Tidak. Semua salah paham itu hari ini sudah jelas. Dengar Ajit, pernikahanmu gagal. Itu semua karena kesalahanmu sendiri. Dan kau menyalahkan adikku Archana. Dan kau datang untuk minta maaf kepada ibuku kan? Dan walaupun setelah mengalami rasa malu yang sangat besar, ibuku tetap memaafkanmu. Dan beginikah cara membalasnya? Aku bahkan tidak mengerti apa yang kau pikirkan. Ajit, kau juga punya kakak perempuan kan? Bagaimana bisa kau melakukan hal menjijikan seperti ini kepada adik dari orang lain? Katakan padaku bahwa kau yang berada di balik semua ini. Kau ingin membalas dendam pada Archana kan? Ajit, aku tidak akan memaafkanmu untuk hal ini. Aku akan membalasmu untuk semua yang kau perbuat pada adikku. Vinod! Aku pasti akan menyerahkanmu. Vinod, cukup! Sudah cukup omong kosongmu. Hanya karena aku membiarkanmu bukan berarti kau bisa menuduhku begitu saja. Iya, kau benar sekali. Aku memang sangat membenci Archana. Aku benci Archana. Dia menggagalkan pernikahanku. Dia sudah menghancurkan karirku. Maka sudah pasti aku senang saat pernikahannya dibatalkan. Tapi tuduhanmu yang mengatakan kalau aku yang membuat pernikahannya gagal, itu benar-benar omong kosong. Itu sampah. Oh tidak, kalau aku banyak bicara, pernikahan kakak adalah bahaya. Ini tidak bisa dibiarkan. Vinod. Iya benar sekali, aku memang menginginkan pernikahan Archana dibatalkan. Tapi aku tidak melakukan apapun. Bukan aku yang membatalkan pernikahannya. Kau sudah berbohong. Kau mengatakan ini untuk menyelamatkan pernikahan kakakmu. Satu hal yang aku yakini, hanya kau orang yang bisa membuat pernikahan adikku Archana gagal. Aku tidak melakukan hal ini. Aku tidak menggagalkan pernikahan Archana, bukan aku. Kenapa aku harus menggagalkan pernikahan adikmu, Vinod? Pernikahan itu sudah pasti gagal. Begitu banyak pemuda yang datang tapi kemudian menolaknya, iya kan? Kenapa dia belum menikah sampai sekarang? Vinod, apalagi yang bisa dilakukan? Alasan pembatalan pernikahan adikmu adalah karakter adikmu sendiri seperti itu. Diam! Tutup mulutmu, Ajit. Tutup mulutmu. Kalau kau berani bicara hal buruk tentang adikku lagi, maka... Ajit, kalau aku mau, aku bisa mengatakan dan melakukan apapun untuk membuatmu mengakui semuanya saat ini juga. Tapi aku tidak akan melakukannya. Karena kalau aku melakukannya, maka aku akan menambah malu adikku lagi di depan semua orang yang ada di sini. Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Tidak akan pernah. Kenapa, Manju? Aku benar kan? Dengar, Manju, mereka bahagia. Karena pernikahan adikku Archana gagal. Dan mungkin kau juga. Itu sebabnya kau berbohong di rumah dan kau kemari untuk merayakannya. Tidak, Vinod. Manju, aku tahu di rumah ini keluargaku tidak berarti apapun untuk mereka. Dan hari ini aku menyadari kalau aku pun tidak ada artinya di rumah ini. Vinod, tidak. Manju, kenapa? Apa yang keluargaku lakukan kepada mereka? Ya, kau benar. Ya, aku hanya salah paham. Kau dan juga seluruh keluargamu. Manju, kau sudah menghancurkan kepercayaanku. Dan kau akan mendapatkan hukuman untuk ini. Ajit, kau senang pernikahan adikku Archana gagal kan? Jadi dengarlah ini. Hari ini aku akan meninggalkan kakakmu di sini untuk selamanya. Aku ingin agar kau bisa merasakan juga bagaimana kesedihan adikku Archana yang telah gagal menikah.
Vinod! Vinod! Maju, diam. Ibu! Maju, kau tidak perlu menghentikannya. Dia sudah meninggalkanmu di depan semua orang. Dia sudah mempermalukanmu dan tidak ingat kalau kau adalah ibu dari anaknya. Kalau kau sampai mengikutinya hari ini, maka jangan harap dukungan dari kami lagi. Ibu! Bibi pembuat kue terbaik. Kuenya enak sekali. Kue? Eh, Kakak, ini sayuran. hmm, Anak bodoh, ini bukan kue. Ini sayuran. tidak, aku tadi sedang memikirkan hal lain, Bu. Hah? Percayalah, kalau Archana menemukan pemuda yang baik, kehidupannya juga pasti akan baik. Iya, ini enak sekali. Sudah cukup, layani ayahmu. Ayah makan sayurnya. Iya, sayang. Akan butuh waktu menemukan pemuda yang tepat. Kau tidak akan menemukannya kalau duduk di rumah saja. Paman, aku setuju. Hal itu bisa menghancurkan hidup Paman. Tapi kalau hal ini terjadi pada diri Paman, lalu apa yang akan terjadi dengan keluarga Paman? Mungkin semua akan berakhir. Semuanya akan kacau balau, Paman. Tapi kesedihan keluarga Paman, aku yakin akan semakin bertambah. Tidak usah repot-repot. Aku datang hanya untuk mengembalikan dompet Paman. Bibi, apa yang Bibi lakukan? Bibi kan lebih tua dariku. Yang kulakukan hanya karena rasa kemanusiaanku. Faisali, menyingkirlah. Ayah ingin menontonnya. Iya, Ayah. Kakak kok pulang cepat? Ada apa? Filmnya baru selesai jam 9.30 kan? Dan di mana kakak ipar? Atau jangan-jangan dia sedang marah pada Raja Dasrat? Vinod? Vinod, ada apa? Kenapa kau gelisah? Vinod? Vinod, Ada apa, nak? Katakan sesuatu. Di mana Manjusa? Apa dia menginap di rumah ibunya? Ibu, Manju tidak akan kembali ke rumah ini lagi. Apa maksudmu, nak? Ibu, Ajit? Ajit sudah... Tapi kenapa? Kenapa dia melakukannya? iya ibu. Ajit yang melakukan semua ini. Aku mendengar sendiri kalau dia senang bahwa pernikahan Archana telah gagal saat itu. Ibu, mereka bukan hanya merayakan hari ulang tahun Ajit saja, tapi juga merayakan keberhasilan menggagalkan pernikahan Archana. Dan bagian yang paling menyedihkannya adalah Manju mendukung mereka. Ibu, aku tahu bahwa saat ini aku tidak punya bukti.
Tapi satu hal yang pasti adalah Ajit, dia sangat membenci Archana. Dia tidak bisa melihatnya bahagia. Dan tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali dia, Bu. Karena pernikahan Ajit gagal tepat di hari pernikahannya. Dan dia menganggap Archana bertanggung jawab untuk itu. Dan mereka membalas dendam kepada Archana. Ajit sudah mengakui kalau dia senang pernikahan Archana gagal, Bu. Sebelum dia mengatakan hal lain mungkin dia teringat kepada kakaknya. Dan satu hal yang pasti, mulai saat ini kita semua tidak ada hubungannya dengan keluarga Manju. Semuanya sudah berakhir. Mau kemana dia? Ibu, Sulochana! Ibu, Sulochana! Sulochana! Ibu! Sulochana, berhenti, Bu. Dengarkan aku. Ibu, Sulochana. Tunggu dulu. Ibu tunggu. Hei, Sulochana. Ibu. Ibu, mau kemana? Ibu. Ayah, aku akan mengikutinya. Jangan. Tunggu, Vinod. Tapi ayah. Kalian semua di sini saja. Biar ayah mengikutinya. Ibu. Kakak, lakukan sesuatu. Kakak, aku takut. Ibu sedang tidak sehat. Dia bisa melakukan sesuatu yang buruk. Semua ini karena Ajit. Bagaimana bisa seseorang mempermainkan hidup seorang gadis seperti itu? Marsha, Kakak, orang seperti itu harus dipenjara. Kau, Sulochana, mari masuk. Datang malam-malam begini, hujan-hujan, apa hal yang begitu penting? Jangan berpura-pura. Kata-kata manismu tidak akan pernah mempengaruhiku sedikit pun. Apa? Kenapa kau melakukan ini? Apa yang telah Archana lakukan padamu? Kau tidak malu melakukannya? Sulochana! Kau sebut dirimu seorang ibu, tapi kau hancurkan impian seorang ibu. Pikirkan sekali saja, bagaimana kalau seseorang melakukan hal yang sama kepada anak perempuanmu? Dia, anak perempuanmu, 10 tahun yang lalu datang ke rumahku sebagai menantuku. Tanya dia, sekalipun aku tidak pernah bicara kasar padanya. Aku bahkan menganggap aku punya 4 anak perempuan, bukannya 3. Tapi aku tidak beruntung. Aku tidak bisa menjadi ibunya, karena dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai anakku. Ibu. Tidak. Belajarlah untuk menghargai hubungan yang ada di dalam kata ibu yang kau gunakan untuk memanggilku. Dan dia tetap tidak mengakuiku ibu walaupun sudah aku perlakukan dengan baik. Padahal aku percaya kalau aku memperlakukan menantu dengan baik, maka di masa depan anak perempuanku juga akan diperlakukan dengan baik. Kamu lupakan aturan dunia itu? Pernikahan anakmu gagal karena anakmu melakukan hal yang salah. Tapi Archana tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu kenapa kau melakukan ini? Kau menghinanya di depan semua orang, tapi aku tidak melakukan apapun. Tapi sekarang kau sudah keterlaluan dengan menggagalkan pernikahannya. Perbuatanmu yang jahat membuatku melupakan nilai-nilai baik dan sifat baikku. Sekarang ambil kembali anak perempuanmu itu. Tidak usah mengirimnya kembali ke rumah kami, mengerti? Aku akan... Inspektur, dialah Ajit yang sudah mencoba mencemarkan nama baik adikku. Dia harus dihukum untuk semua perbuatannya. Tuan Ajit, kami harus membawamu ke kantor polisi. Tapi, kenapa Inspektur? Tuan Vinod sudah mengajukan penuntutan kepada Anda atas tuduhan mencemarkan nama baik adik perempuannya. Tapi Inspektur, itu tidak benar. Kita akan putuskan nanti, Tuan Ajit. Sekarang Anda harus ikut kami. Ibu, tolong telepon pengacara Gupte.
Aku butuh pengacara, Bu. Tuan Ajit, silakan. Petugas. Ajit, Inspektur, anakku Ajit tidak bersalah. Ibu, ayo kita pergi. Ayah, ayo. Bibi, di mana ibu? Puni, ibumu menginap di rumah nenekmu. Kau jangan nakal ya. Nenek sedang tidak sehat ya. Aku juga mau ke sana. Aku mau ibu. Tapi sekarang kau sekolah dulu. Nanti sepulang sekolah kita temui ibumu ya. Bibi, suruh ibu cepat pulang ya, Bi. Puni, ibumu sudah pulang saat kau pulang sekolah nanti. Puni, ayo kita berangkat. Hati-hati ya, Nak. Dah, Puni. Ibu, apa yang sudah ibu putuskan? Tentang apa? Aku yakin ibu tahu apa yang aku maksud. Ibu bawalah kakak ipar pulang. Tapi Archana, Ini demi Puni. Kalian semua marah pada kakak ipar. Lalu hubungan antara dia dan kita akan terputus. Tapi Puni, dia akan selalu merindukan cinta dari ibunya, Bu. Ibu, seperti aku, Puni juga anak perempuan di rumah ini. Ibu tidak akan tahan melihat apa yang menimpaku, kan? Apa ibu akan biarkan hal yang sama terjadi pada Puni? tapi Manju harus dihukum atas apa yang dilakukannya. Iya, Ibu, itu benar. Siapapun bisa melakukan kesalahan. Tapi daripada kita menghukum kesalahannya, lebih baik berikan kesempatan memperbaiki kesalahannya. Lihat, Itu surat Ambil kabarku. Aduh, Kau lihat? surat kabarku. katakan apa yang akan kau lakukan sekarang? Apa yang ha? akan Katakan. kulakukan? Baik, Tunjukkan ya padaku. akan kutunjukkan. Lihat. Baiklah, ini yang kulakukan. Hah, ini. Ibu, ada apa? Sudah. Nah, ini juga. Enak Ini saja. bukan teatermu. Kau pikir hanya Ini kau yang bukan bisa Bicara teater. melakukannya? apa? Sudah, Aku maafkan juga ayah. bisa. Sudahlah. Aduh, semuanya sampai berantakan. Apa yang sudah kau lakukan? Kenapa kau jatuhkan bajumu? Fandu, kau masih merindukan rumahmu ini kan? Lihat. Semuanya masih sama. Diberkatilah kau. Kakak, berikan aku restumu. Restuku untukmu. Paman, apa kabar? Aku baik. Sini, biar aku bawakan. Hai, apa kabar? Baik. Kalau paman bilang mau datang, aku pasti akan menjemput paman. Pekerjaanmu kan masih banyak. Paman berasal dari masa lalu. Paman tahu bagaimana paman bekerja. Eh, Dan Fandu bersama paman. Kakak, Bagaimana liburanmu? menyenangkan sekali. Ya, kuliah sebentar lagi dimulai. Selesaikan semua persyaratannya dan katakan kalau kau butuh uang. Akan kulakukan kakak, jangan khawatir. Tenang saja. Ya, itu bagus. Kau harus melakukannya sendiri. Tapi Kak, aku khawatir dia bisa tersesat pergi ke kampus. Aku kan tidak buta sepertimu. Hargai matamu seperti otakmu. Oh ya? Hei, lihat itu. Hei, Hei, apa ini? Duduklah. Ayo. Apa yang sudah kau lakukan? Iya, aku... paman, ayah mendapat peran dalam sebuah drama. Dan itu pekerjaan yang bagus. Belakangan ini, ayah benar-benar bekerja keras. Cukurlah janggutmu. Sana pergi.
Manjusa? Manjusa? Ibu, silakan masuk, Bu. Tidak. Aku tidak akan pernah masuk ke dalam rumah yang sudah merampas kebahagiaan anakku. Aku juga tidak mau masuk mengundangmu karena kelakuanmu. Apa yang sudah kau lakukan semalam? Ibu, apa yang Ibu katakan? Ibu bicara jujur. Setelah begitu banyak penghinaan darinya, tidak akan terlintas di kepala ibu untuk menyambutnya sedikit pun atau punya hubungan apapun dengannya. Kami tidak mengharapkan itu darimu. Aku datang karena aku masih mempunyai perasaan. Kalau tidak, aku sama sekali tidak mau ada hubungannya denganmu. Pernikahan anak perempuanmu gagal lalu kau menyalahkan kami. Kau sangat menyayangi anak perempuanmu itu ya? Kenapa tidak kau simpan saja anak itu di dalam rahimmu? Tidak usah kau lahirkan. Ibu, apa yang Ibu katakan, Sudah, kau Bu? diam. Dia sudah datang ke rumah kita dan menghina kita. Diam dan dengar. Aku berdiri di sini ada alasannya. Tadinya aku tidak mau datang ke sini, tapi aku memikirkan kepentingan Puni. Jangan jelaskan padaku tentang cinta antara ibu dan anak. Aku sangat mengerti itu. Dan itu sebabnya aku ke sini agar Puni dan ibunya tidak berpisah. Aku datang agar Puni tidak ikut dihukum untuk apa yang sudah kalian lakukan. Dan aku juga tahu bahwa sebagai seorang ibu, hati Manjusa sangat merindukan Puni. Kau mungkin benar-benar jahat kepada anakku, tapi aku tidak akan pernah berlaku jahat kepada anakmu ini. Mengerti? Manjusa, ayo pulang. Manjusa tidak akan kemana-mana. Aku ingin mendengar dia mengatakannya sendiri. Kau membuang waktuku dan juga waktu kami berdua. Manjusa, kau ikut atau tidak? Puni sudah menunggumu di rumah. Manjusa tidak akan kemana-mana. Maju! Maju berhenti! Maju berhenti! Kau akan masuk ke neraka yang sama. Tinggalkan rumah itu. Bercerailah dari Vinod. Ibu akan carikan pemuda yang lebih baik untukmu. Dan Puni, kita akan mendapat hak asuh dari pengadilan. Jangan merangkak di hadapan mereka untuk masalah yang sekecil itu. Ibu macam apa kau ini? Kau ingin menghancurkan rumah tangga anakmu sendiri hanya karena Vinod berasal dari keluarga miskin? Semua ibu ingin anaknya bahagia dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Tapi kau mempertaruhkan hidup anakmu untuk egomu itu. Pikirkan masa depan anakmu saja. Karena dia tidak akan pernah menikah. Dia akan tinggal bersamamu seumur hidupnya. Aku sangat percaya pada anakku. Dia anak yang baik. Tuhan tidak akan biarkan hal buruk terjadi padanya. Aku pasti akan menikahkan anakku dengan pemuda terpelajar dan kaya seperti Satis. Kau lihat saja nanti. Lihat nanti. Kalau itu memang terjadi, aku akan bersedia datang ke rumahmu untuk menjilat kata-kataku lagi dan meminta maaf. Dan kalau itu tidak terjadi, aku yang datang kemari untuk meminta maaf di kakimu. Manju, ayo pulang. Ajit akan merasakan akibat dari perbuatannya yang sudah mencemarkan nama baik dari seorang gadis baik-baik setelah polisi menghajarnya. Tapi satu hubungan keluarga menjadi hancur sekarang. Lupakan semua itu, Bu. Itu lebih baik daripada mempunyai kerabat yang jahat. Itu benar, Bu. Oh ya, Bu. Aku ingin bertanya sesuatu. Ibu, boleh kami nonton film jam 6 sampai jam 9 malam ini? Ibu, tapi Ibu bilang tidak akan menolaknya kalau kami terlebih dulu minta izin pada Ibu. Jadi, Bu, aku mohon. Lupakan, Faisali. Ini bukan tentang filmnya. Ibu tidak akan mengizinkanmu. Dengar ya, Faisali akan mematuhi aturan yang sama dengan Farsha. Saat ini keluarga kita sedang tertekan, tapi kalian justru mau nonton. Ibu, keluarga yang tertekan, itu merupakan masalah sehari-hari. Tenanglah, aku akan mengajak mereka nonton. Ibu tidak keberatan, kan? Tentu saja ibu tidak keberatan kalau kau yang mengajaknya. Tapi apa kau bisa pulang lebih cepat hari ini? Ibu, hari ini pekerjaanku tidak begitu penting. Sejujurnya, aku ingin bisa menenangkan diriku dengan menonton film.
Oh ya, kenapa tidak ajak Archana? Dia bisa ikut dengan kalian. Iya, itu tentu, akan Kak. menyenangkan. Ayo bawa Majusa juga. Dia kan sekarang sedang libur. Ah. Tidak, Bu. Hanya kami berempat yang akan nonton. Ini telepon dari ibumu. Bicaralah padanya. Iya, Maju sayang. Ibu tolonglah. Setelah ini jangan menelponku lagi. Ajit. Kau sudah pulang, Nak? Ibu baru saja akan pergi ke kantor polisi. Pengacara Gupte bilang kau dikeluarkan dengan uang jaminan. Apa Bagaimana benar? mungkin mereka tidak menerima jaminanku? Bagaimana mungkin mereka tidak menerimanya? Dan berapa lama mereka akan membajarakanku tanpa bukti? Tapi yang pasti, aku yakin sekali aku tidak bisa lama-lama di penjara, Bu. Karena aku harus membalaskan dendamku pada Vinod. Juga kepada Archana. Mereka berdua akan merasakan akibatnya. Salam Tuan. Aku Nyonya Kulkarni. Ah iya, aku tahu. Ayo silakan masuk. Silahkan. Silakan duduk. Salam. Oh ya, dia Salam. istriku Sulocana. Oh ya, kami menelponmu karena ada pekerjaan untukmu. Oh. Kami sudah menemukan pemuda yang cocok untuk Archana. Dia tampan dan juga kaya. Kalau bisa tolong berikan informasi rinci tentang dia kepada kami. Tentu saja. Boleh aku tahu siapa namanya dan di mana tinggalnya? Oh ya, namanya Manaf. Aku mengerti. Manaf. Dia tinggal di perumahan Weigel di Ten. Kami dengar dia memiliki bengkel. Aku mengerti. Jadi dia pemilik bengkel. Ya mungkin. Dia juga memiliki mobil. Jadi, tolonglah kami. Tolong cari tahu tentang karakter dan juga keluarganya. Baik, tentu saja. Kenapa tidak? Aku akan cari tahu semuanya melalui sumber yang terpercaya. Tadi siapa namanya? Ya Tuhan, Manaf datang. Manaf? Oh, Manaf. Ayo silakan masuk. Salam. Ayo duduklah. Salam. Ayo duduk. Tidak, aku kebetulan tadi lewat sini, jadi aku ingin mengembalikan ini pada paman. Kenapa tidak duduk dulu, Nak? Tidak, Bibi, aku sedang sibuk. Aku akan datang lagi lain kali. Terima kasih, permisi. Baiklah, hati-hati di jalan. Terima kasih. Permisi. Itu dia. Dialah orangnya. Oh iya, aku mengerti. Oh ya, Manaf pemuda yang datang kemarin, Kak? Tapi dengar, jangan katakan apapun kepada Vinod dan Archana sampai semuanya pasti. Mengerti? Oh iya, bagaimana? Faisali, bukankah kita akan nonton film? Kita akan telat. Farsa, ada apa denganmu? Kakak saja belum pulang. Faisalu, biarpun semua orang tahu tentang hal ini, tapi dia tidak boleh tahu apapun. Kalau tidak, dia akan membuat masalah untuk pernikahan kakak lagi. Ini keterlaluan. Inilah batasnya. Pernikahan Archana sudah ditentukan. Dan tidak ada menganggapku penting untuk diberitahu. Pemuda itu sudah datang kemari. Semua sudah menemuinya. Tapi aku tidak tahu apapun. Mereka memang sengaja tidak memberitahuku. Aku sedih melihat ibu memperlakukan mereka. Tapi mereka jahat padaku. Ibu benar.
Memang sudah tidak ada lagi tempat untukku di rumah ini. Aku tidak pernah dianggap sebagai anggota keluarga ini lagi. Lalu untuk apa aku bertahan di sini? Kau orang luar, kau tidak akan bersamaku untuk selamanya. Besok pagi kita akan berangkat. Sayang, pergilah minta uang ke sana. Kakak itu pasti akan memberikan uang. Kau orang luar, kau tidak akan bersamaku untuk selamanya. Tidak, Bu. Hanya kami berempat yang akan pergi nonton. Faisali, biar semua orang tahu tentang hal ini, tapi dia tidak boleh tahu apapun. Halo, Ibu, Manju? Ibu menantikan telepon darimu, sayang. Ada apa? Kenapa kau menelpon pagi-pagi? lupakan itu, Bu. Ternyata ibu benar. Aku bukan milik keluarga ini lagi sekarang. Baiklah, lalu apa yang terjadi? Ibu maafkan aku. Maafkan aku. Aku membuat kesalahan dengan pergi meninggalkan ibu. Itu kesalahan terbesarku. Anak seperti apa aku ini yang meninggalkan ibu begitu saja? Tidak ada yang percaya padaku di sini. Semua orang membenciku. Vinod juga seperti itu. Dia tidak peduli lagi padaku. Tidak ada yang menyayangiku, Bu. Tidak ada yang memperhatikanku. Walaupun aku tinggal di sini, aku bukan keluarga mereka lagi. Ibu tahu, mereka mulai menyembunyikan semuanya dariku. Dan pernikahan Archana ternyata sudah ditentukan, Bu. Ibu tahu, pemuda itu sudah datang. Semua sudah bertemu dengannya. Dan tidak ada yang mengatakan padaku. Benarkah? Siapa pemuda itu? Aku juga tidak tahu, Bu. Tapi aku dengar dia dari keluarga kaya raya, terpelajar, dan juga mempunyai mobil. Cepat sekali dia mendapatkan pemuda. Bagaimana mungkin? Sudahlah, Bu. Lupakan apa yang sudah terjadi. Aku mengatakannya karena itu sudah terjadi. Ibu, sekarang aku akan melakukan semua apapun yang ibu katakan. Kenapa aku harus menderita untuk orang yang sama sekali tidak peduli padaku? Ya, itu keputusan yang bagus. Sekarang dengarkan ibu. Apapun yang terjadi, Archana tidak boleh menikah dengan pemuda kaya itu. Kalau mertuamu mendapat pemuda kaya sebagai menantunya, itu artinya ibu kalah, anak. Dan kau tidak inginkan kalau ibumu ini kalah dari mertuamu? Seringkali di film terjadi, kalau seorang gadis berbalik melihatmu, itu artinya dia mencintaimu. Tapi kenyataannya,
Ayo gantian, cepat-cepat. Aku harus mengambil air juga. Ayo. Kau tidak ada pekerjaan di rumah. Memangnya butuh 2 jam untuk mengisi air. Ya ampun. Oh ya ampun. Mereka mengejar kita. Ini dia pria kotor itu. Apa dia tidak bisa pergi dari sini dan menghindari kita? Permisi. Bisa katakan padaku di mana alamat ini? Ini perumahan Wagel. Kau mencari siapa? Aku... Siapa yang ingin kau temui? Daerah ini sangat luas. Harus ada alamat yang jelas. Oh tidak, aku rasa aku salah alamat. Ayo cepat. Mungkin bukan di sini. Aku masih banyak pekerjaan. Aku akan mencari ke tempat lain. Kau tidak tahu siapa nama orang yang ingin kau temui? Nama? Manaf. Ya, namanya Manaf. Tapi dia tidak mungkin tinggal di sini karena dia mempunyai mobil. Di sini kan sangat sempit. Oh, Manaf yang bekerja di bengkel itu ya? Dia bekerja di bengkel? Dia tinggal di perumahan Weigel di Ten. Aku dengar dia memiliki bengkel. Iya, dia orangnya. Di mana dia tinggal? Dia tinggal di sini, bengkelnya di ujung jalan sana. Kau bisa mendengar teriakannya dari sana. Nah, itu teriakannya. Dia itu pemarah. Bukan kau saja yang pemarah. Jadi Anak berhati-hatilah pulang, ya. aku mau begitu. Kalau tidak mau antri, tidak usah ambil air. Aku mau Memangnya antri. cuma kau saja yang akan mengambil air ini ya? Aku juga butuh air untuk kebutuhan rumah. Aku Enak juga, saja. bukan kau saja, mengerti? Sudah, berhenti membuat keributan. Boleh tahu di mana rumah Manaf? Oh, di sebelah sana, di lantai dasar. Dan itu ibunya. Pergi sana. Dan di mana bengkelnya? Oh, di sana, kira-kira 10 meter dari sini. Hanya ada satu bengkel di sini. Kau akan menemukannya dengan mudah. Selesai, Pak. Tolong, Pak, beri tambahan 80 rupiah. 80 rupiah? Tapi terakhir kali aku memberimu 50 rupiah. Kau juga kurang membayarku saat itu. Ya sudah, simpan saja itu. Halo. Halo, Ibu, ini aku. Ibu ingat pemuda yang dipilihkan untuk Archana? Aku menelpon dari rumahnya. Ternyata dia tidak seperti yang kita bayangkan. Dia ternyata pemuda yang berbeda. Apa maksudmu? Manju, kau bicara jujur. Ibu, untuk apa aku berbohong pada Ibu? Manju, Ibu akan membuat mertuamu itu menunduk di hadapan Ibu. Kau akan mengerti nanti. Sekarang ini ikuti saja kata-kata Ibu. Jangan biarkan siapapun melihatmu. Jangan katakan apapun pada siapapun dan apapun pekerjaan pemuda itu. Ibu akan memenuhi impian mertuamu. Dia akan mendapatkan mimpinya dan kita juga akan menang. Ibu sudah punya rencana yang sangat bagus. Mereka tidak akan bisa lagi berkata apa-apa. Lihat saja. Iya, baiklah, Bu.